Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Di hari ini Jumat 14 Mei 2021, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan mengawali hari-hari kita dan membuat hari kita dihiasi oleh firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kasih karunia yang dari Allah Bapa, Tuhan kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus yang menyertai hati dan pikiranmu. Amin. Ayat renungan kita di hari ini yaitu yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Demikian pembacaan Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, bisa kita bayangkan seandainya Roh Kudus tidak diutus oleh Allah ke tengah-tengah orang-orang percaya. Apakah mungkin Petrus yang sebelumnya dia adalah seorang penjala ikan, tetapi Yesus mengatakan kepada dia supaya menjadi penjala manusia, kemudian dilanjutkan dengan bahwa Petrus akan menggembalakan domba-domba daripada Kristus, yaitu jemaat itu. Dan kemudian Petrus menjadi pemimpin gereja mula-mula pada waktu itu. Bagaimana kalau Roh Kudus tidak diturunkan kepada murid-murid Yesus, kepada Petrus contohnya? Apakah dia akan mampu memimpin gereja mula-mula pada masa itu? Bisa saja Petrus akan putus asa dan dia akan kembali kepada pekerjaannya yang dahulu, yaitu sebagai penjala ikan. Itu sudah dibuktikan ketika dia menyangkal Tuhan Yesus, dan Yesus disalibkan, mati dan dikuburkan. Akhirnya Petrus kembali menjadi penjala ikan untuk mencari ikan di danau pada waktu itu. Atau bagaimana dengan Paulus? Kalau seandainya Roh Kudus tidak diturunkan, apakah Paulus akan menjadi orang yang punya semangat yang begitu luar biasa untuk menyebarkan firman Tuhan, Injil, keluar dari konteks masyarakat Palestina, orang-orang Yahudi kita katakan, menuju ke daratan yang ada di Eropa sana, ke Korintus, Efesus, dan daerah-daerah yang lain? Apakah Paulus akan menjadi seorang yang tahan uji jika Roh Kudus tidak turun? Atau murid-murid yang lain, apakah mereka akan berani mati martir sebagaimana yang dikisahkan bahwa murid-murid Yesus itu menghadapi situasi yang sangat sulit ketika mereka hendak memberitakan Injil kemanapun mereka berada? Apakah mereka akan punya semangat untuk memberitakan Injil ini, bahkan sampai berani menyerahkan nyawa mereka hanya karena untuk memberitakan kabar sukacita tadi? Saya rasa tidak. Namun karena Roh Kudus diutus oleh Allah, sehingga perbuatan-perbuatan yang luar biasa itu dikerjakan oleh Roh Kudus melalui para murid-murid Yesus. Sehingga pekerjaan-pekerjaan penginjilan menjadi saksi Kristus mampu dikerjakan oleh orang-orang percaya hingga saat ini. Itu adalah karena Roh Kudus masih bekerja dari jemaat mula-mula hingga di masa sekarang ini. Di tengah-tengah gereja kita, di tengah-tengah hidup kita, Roh Kudus masih bekerja untuk menyuarakan perbuatan-perbuatan yang dikehendaki oleh Tuhan, untuk menyuarakan bahwa kita ini adalah saksi Allah, saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini, yang harus memberitakan tentang siapa itu Kristus. Menjadi saksi itu, kita diharapkan menjadi saksi iman.
yang memberitakan apa itu pengalaman iman kita ketika kita menerima Kristus dan percaya kepada Kristus. Menerima Kristus yang menderita, disalibkan dan mati itu, lalu bangkit naik ke surga. Kita diutus menjadi saksi oleh Allah. Tetapi ada hal yang begitu luar biasa yang dilakukan oleh Allah kepada kita, oleh Tuhan Yesus kepada kita. Kita diutus menjadi saksi, murid-murid diutus menjadi saksi, gereja diutus menjadi saksi. Tetapi Roh Kudus diutus untuk mengisi hati kita, untuk menghibur hati kita, untuk menguatkan hati kita, untuk mengobarkan semangat kita di dalam pemberitaan Injil, di dalam menjalankan amanat, yaitu menjadi saksi Kristus tengah-tengah dunia ini. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, segala pekerjaan yang kita lakukan di dalam nama Tuhan, itulah Roh Kudus yang menggerakkan. Jadi, hari ini, dimanapun kita berada, kita perlu ingat bahwa bila kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki oleh Tuhan, menolong sesama, mengasihi sesama, mau menjadi orang-orang yang melayani tengah-tengah gereja, melakukan apa itu yang menjadi kehendak Allah, baik itu tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah lingkungan pekerjaan kita. Itu adalah buah Roh Kudus di tengah-tengah hidup kita, agar kita melalui aktivitas kita, melalui kreativitas kita, hendak diarahkan menjadi saksi ke tengah-tengah dunia ini. Biarlah pekerjaan kita adalah pekerjaan yang memuliakan oleh Tuhan, yang memuliakan Tuhan. Biarlah hidup kita inilah hidup yang memuliakan Tuhan. Biarlah perkataan kita, pemikiran kita adalah pemikiran yang memuliakan Tuhan. Karena itulah gambaran orang yang dikuasai oleh Roh Kudus di tengah-tengah kehidupannya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur Roh Kudus Engkau utus ke tengah-tengah kehidupan kami, supaya kami, ya Tuhan, tetap mewartakan berita sukacita, yaitu Injil. Mewartakan Injil di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga orang-orang melihat dari kehidupan kami bahwa Roh Kudus bekerja di tengah-tengah hidup kami. Dan orang-orang akan percaya dan mengikut Kristus, karena betul-betul Roh Kudus itu yang menggerakkan seluruh segi kehidupan kami untuk melakukan kehendak Allah. Ya Tuhan, kami berdoa buat jemaat, melindungilah mereka, kuatkanlah mereka dalam pekerjaan, keluarga, dalam kesehatan mereka, ya Tuhan. Tuhan yang memberkati. Demikian juga, ya Tuhan, dengan anak-anak di tengah-tengah jemaat-Mu, Engkau yang memberkati. Menaruh hikmat-Mu bagi mereka, supaya mereka bertumbuh di dalam hikmat yang daripada Tuhan. Kami berdoa buat pelayanan di tengah-tengah gereja Tuhan, Tuhan yang memberkati itu, sehingga melalui pelayanan itu nama Tuhan semakin dimuliakan. Dan umat-Mu bersukacita atas pelayanan itu, dan semakin memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Berkatilah bangsa, negara, dan pemerintah kami, agar bangsa, negara, dan pemerintah kami ini, ya Tuhan, menjadi sarana Tuhan untuk mensejahterakan setiap orang yang ada di tengah-tengah bangsa negara kami ini, ya Tuhan. Sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Pemerintah kami Engkau yang memberkati, yang menuntun mereka, yang menaruh hikmat Tuhan bagi mereka, supaya mereka mengerjakan pekerjaan mereka adalah karena mereka hendak melakukannya untuk Kristus. Ya Tuhan, ada begitu banyak yang kami perlukan di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhanlah
yang menyempurnakan kebutuhan kami. Dan ampuni kami akan kesalahan dan dosa kami, sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus yang menyertai kamu sekalian. Amin.